Sebelumnya kalau ada yang ikut untuk Head and Shoulder bottom, sebelumnya kita udah bahas yang bottom. Semoga nanti terakhir kayaknya saya record apa enggak ya? Kalau nggak ada record, nanti sekali lagi kita belajar lagi ini, tapi kita lanjut dulu untuk ke materi yang Head and Shoulder tops. Sebenarnya Head and Shoulder bottom ataupun tops itu sebenarnya sama. Bedanya cuman di waktu penggunaannya. Dalam artian gimana ketika Head and Shoulder bottom itu digunakan ketika dari winter mau masuk ke summer gitu, mau masuk ke fase akumulasi. Dalam artian gimana? Jadi ketika market mulai memasuki fase winter, bahkan udah di ujung winter. Jadi misalnya gini, contoh aja ya, Bitcoin ada di range harga cycle sebelumnya itu di 60-70 ribu. Nah, tiba-tiba dia drop ke area 20, ke 16 ribu. Nah, di situ juga dia ada pola head and shoulder. Nah, kalian bisa ngelong tuh, gitu. Jadi itulah fasenya untuk ngelong yang tepat, yang range-nya tepat ya, untuk head and shoulder bottom. Jadi perubahan transisi ini penting. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan gain gitu. Karena gini, ini kan kita untuk market crypto ya, gitu. Jadi potensial upside itu jauh lebih besar dibandingkan dengan saham. Kalau kita misalnya contoh ambil di saham, itu kemungkinan gainnya itu rata-rata di 40-50% gitu. Kalau ada pola seperti ini gitu. Bahkan untuk beberapa kasus itu akan lebih tinggi. Nah, sedangkan head and shoulder tops itu dipakai ketika fase euforia mau ke winter gitu. Jadi ketika orang sudah selesai mengakumulasi, mereka jual bertahap, nah itu polanya akan bentuk head and shoulder tops. Nah, kalau kalian melihat ini di pucuk, itu kalian bisa jual gitu. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Jadi kalau kalian melihat double bottom bukan, head and shoulder yang bottom itu di atas, kalian jangan ngelong karena tidak sesuai dengan range waktunya gitu. Dan untuk range waktu dalam artian di sini itu semua sebenarnya based on daily gitu, daily time frame. Karena kalau kalian gunakan tidak pada daily time frame itu peluangnya lebih kecil. Misalnya kalian scalping nih, kalian pakai pola-pola seperti ini, itu rasionya itu lebih sedikit daripada kalian gunakan bigger time frame gitu. Makanya semakin besar time frame yang kalian gunakan itu semakin valid. Minimal banget secara ketentuan itu adalah daily gitu. Dan ini digunakan sebenarnya bukan untuk para trader harian gitu. Untuk semua pola ini ya. Jadi semua pola ini digunakan untuk yang swing sebenarnya. Tapi karena kita trader di sini, ya mau nggak mau kita minimal pakai di H4 gitu. Kita setidaknya intraday lah gitu. Atau kita dapat sekali potensial upside-nya. Untuk ketentuan semua hampir sama, cuman ya bedanya aja. Kalau yang head and shoulder bottom itu dari bawah ke atas, kalau yang ini bahunya di bawah. Seperti kepala yang bertengger di atas dua bahu, pola tiga puncak dengan puncak tengah di atas yang lain. Polanya harus terlihat seperti kepala dan bahu seseorang proporsional dan tidak miring. Nah, sebenarnya head and shoulder ini untuk semua pola ya. Yang bagus itu bentuknya tuh simetris. Gitu. Kalau bentuknya nggak simetris, bisa nggak bisa. Cuman memang chance-nya akan semakin kecil. Kenapa? Karena gini, market ini semuanya sama ya, kecuali ada yang kita lihat beda exchange itu paling beda-beda dikit lah harga. Tapi secara pola, itu overall sama gitu. Jadi ketika polanya bagus, semua orang tuh akan melihat hal yang sama. Ketika semua orang melihat hal yang sama, otomatis mereka akan bidding sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Ini pola gambarnya, ini yang simetris ya, gitu. Jadi contoh simetris sama nggak simetrisnya nanti saya jelaskan mungkin nggak digambar, tapi nanti saya coba contohkan lah. Ini yang kalian harus perhatikan ya, rekomendasi time frame besar, daily atau H4, gunakan stop loss pada area neckline. Neckline ini nih, jadi pengguna stop lossnya itu harus di bawah gitu, nggak boleh ini kan nge-short ya, jadi di atas neckline ini harus di right shoulder nih, gitu. Jadi ada dua sebenarnya. Kalau kalian mau agresif, kalian bisa di atas headnya sini. Tapi kalau kalian mau minim nggak terlalu high banget di right shouldernya, kalian udah pasang
stop loss gitu. Yang di sebelah kanan ya, jangan di sebelah kiri ya, gitu. Jangan masuk ketika belum ada konfirmasi. Konfirmasi ini banyak. Konfirmasinya mau dari osilator, candlestick, pola chart pattern. Tapi kalau kita dari gambar pola, otomatis kita cuman dari satu bias saja, yaitu dari polanya aja, gitu. Kegagalan cepat dapat terjadi, oleh karena itu selalu gunakan stop loss. Harga bergerak terkadang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Sedikit lebih lama dalam artian gini. Jadi misalnya dari range A ke B ini, short ini, harusnya kita prediksi. Jadi kita sebenarnya bisa prediksi dia turunnya tuh berapa hari sebenarnya. Kalau dari pola itu ya, karena ada perhitungannya. Eh, tapi terkadang lebih lama gitu. Jadi misalnya harusnya kalian 3 hari udah TP. Jadi butuh waktu tuh bisa 7 hari, 10 hari. Jadi akan memakan waktu sedikit lebih lama gitu. Yang penting ketika sudah memasuki area profit, kalian jangan lupa untuk pasang stop loss aja sih. Stop lossnya kalau nggak dimundurin gitu. Cocok digunakan untuk spot buy. Ini sebenarnya salah nih. Ini karena ini nge-short, harusnya nggak ada buy spot ya. Ini harusnya kita jual. Kita udah tahu pola pola ini akan turun, jadi kita jual barang kita sebenarnya. Jangan di hold gitu. Kalian mau lihat pola-pola yang itu polanya pola penjualan. Jadi otomatis kalian play-nya adalah play short dan jangan beli. Ini juga yang simetrisnya gitu. Neckline ini selalu yang garis potongan ini ya, gitu. Itu tuh menandakan. Dan head and shoulder ini termasuk salah satu yang terbaik top atas ya, gitu. Makanya head and shoulder kalau kalian lihat di indikator di TradingView itu bahkan dijadikan gratis, gitu. Kegagalan break even 19%, penurunan rata-rata 16%. Jadi ketika dari neckline, ini turunnya di neckline ya, bukan dari eh, bahu kanannya ya. Jadi kalian bisa set full TP-nya itu di 16% sebenarnya. Tingkat pullback 68%, dia akan balik ke atas lagi baru turun. Peluang paling tinggi digunakan di bear market gitu. Jadi bukan ketika dia di bear market ya, tapi ketika dia mau masuk ke bear market. Jadi jangan salah paham ya. Dia mulai masuk ke bear market, tapi tapi ketika di bear marketnya juga oke ya. Maksudnya di fase-fase dia drop ya, kalau memang dia bentuk lagi di tengah-tengah, ya it's okay lah gitu. Oke, ini contohnya ya. Ini pada Fed. Ini kita pakai di 1 jam gitu. Ini penurunannya lumayan ya kalau kalian lihat ya. Ini. Dan ini gue selalu trade di $10. 10 dolar lagi. Apa namanya? Leverage 10 sebagai contoh saja ya. Penurunan. Nah, ini kan nggak simetris ya. Simetrisnya harusnya right shoulder-nya ini itu di tengah sini, tapi ya udah lah, yang penting dia break dari neckline-nya, kalian bisa short gitu. Ini contoh yang tidak simetris gitu. Nah, kalian bisa set itu sebenarnya tanpa full TP juga boleh. Dalam artian gimana? Misalnya kalian melihat ini udah mulai bear market, otomatis penurunannya nggak masuk akal kan. Jadi kalian nggak usah pasang set full TP dulu, tapi kalian bisa set TP1 di 16%-an gitu. Yang penting kalian dapat run up pertamanya aja. Nah, kita lanjut di head and shoulder bottom complex. Jadi kompleks ini bahu dan kepalanya ini lebih dari satu gitu. Jadi tidak sempurna, bukan tidak sempurna sih. Jadi dia lebih banyak sisi lah yang harus diperhatikan. Dan ini jarang orang perhatikan gitu, karena mereka taunya cuma satu hal, yaitu head and shoulder bottom atau yang tops, tapi nggak yang kompleks. Penjelasan, price trend yang mengarah polanya ke bawah. Jadi pokoknya kalau yang bottom itu nanti dari bawah ke atas, yang top atas ke bawah. Pokoknya sesimpel itu aja. Bentuk pola dan bahu bawah dengan banyak bahu atau banyak kepala, tetapi jarang keduanya. Bahu harus mendasar, ini secara pola simetris ya, bahu harus mendasar dari harga yang sama, jarak yang hampir sama dari kepala, dan terlihat mirip dengan cermin mereka yang berlawanan. Biasanya lebih tinggi di sisi kiri pola, tren ke bawah 65% dari waktu. Konfirmasi ini ya ketika tembus neckline aja lah. Oke, ini untuk volume ya. Jadi gini, volume ini kalian mau ngeliatnya gimana? Ada
2 hal yang kalian harus perhatikan di volume ini. Kalian bisa pakai volume volume original yang di TradingView itu, yang kalian bisa pakai gratis yang ada di bawah tuh, gitu. Dan kalian bisa bandingkan. Jadi kalau misalnya volume jauh lebih tinggi di kiri daripada pembentukan di kanan, itu validnya lebih gede, gitu. Jadi kalau kalian mau lebih bener-bener presisi ya, gitu. Karena tiap orang trading caranya beda ya, gitu. Kalau kalian mau bener-bener presisi ikut sesuai dengan ini, kalian harus perhatikan semua, ini semua pola ya. Yang di kiri itu volume harus jauh lebih tinggi, gitu, harus. Dan secara pola yang di kiri itu jauh lebih tinggi biasanya, gitu. Mau double top, mau apapun itu biasanya harus lebih tinggi. To be pattern, head and shoulder, apapun lah, gitu. Oke, ini contohnya ya, kompleks bottom ya. Jadi kalau yang dicontoh ini bahu kirinya 2, palanya 1, bahu kanannya 2, gitu. Breakout, nah kalian belinya di breakout sini, gitu. Jadi breakout ini adalah konfirmasi bahwa pola ini valid, gitu. Ini untuk neckline yang lurus ya, nanti ada yang miring juga bisa. Pola ini cukup sulit diidentifikasi, jadi ketika kalian jarang trading, kalian jarang screening, untuk menemukan pola-pola seperti ini sulit, gitu. Apalagi di time frame daily. Karena saya sebagai trader, kebanyakan saya di 1 jam, 4 jam. Saya banyak lihat pola di 2 waktu itu, gitu. Memiliki peluang keberhasilan yang tinggi karena masih masuk ke head and shoulder, sama seperti head and shoulder umumnya, namun memiliki banyak bahu, harus sabar menunggu konfirmasi, break neckline entry, atau menunggu throwback. Throwback ini pemantulan dulu ya, gitu. Dia naik ke atas, dia turun throwback, baru dia naik lagi, gitu. Lebih mudah ditemukan time frame rendah. Ini selalu ya, time frame rendah itu kenapa sih lebih banyak ditemukan di time frame rendah? Ya karena chartnya lebih banyak, apa sih namanya? Pola candle-nya lebih mudah terbentuk gitu. Jadi kalau 24 jam itu cuma satu candle di daily, tapi kalau di 1 jam dari 24 jam itu ada 24 candle gitu. Jadi chance terbentuknya lebih banyak. Ini probabilitasnya, kinerja cukup baik, kegagalan 7%, kegagalan break even ya. Kenaikan rata-rata 47%, ini mantap ya, karena ini dari bear market ke bull market gitu. Jadi kalian bisa set TP di 30% sampai 47% gitu. Makanya kalau kalian lihat trading saya, kadang mungkin saya nggak menjelaskan alasan alasan saya open posisi, tapi kalian harus bisa pelajarin gitu. Dari kalian buka chartnya lagi, kalian lihat-lihat kenapa saya ambil posisi gitu. Tingkat throwback 66%, jadi kalian jangan takut ketinggalan. Ketika kalian analisa, dia ada kemungkinan untuk balik lagi gitu. Jadi ketika dia balik lagi, kalian bisa ambil posisi. Nah, ini ketika mulai masuk ke bull market ya. Ketika sudah masuk ke bull market, kalian bisa beli. Dan ini cocok untuk di spot ya. Kalau kalian masuk misalnya nih di token yang kalian benar-benar pasti, kalian masuk misalnya 10%. Jadi kalian udah dapat kurang lebih 3-5% lah gain di porto kalian. Oke, ini contohnya. Nah, yang bikin orang sulit dari trading ini ya polanya seperti ini. Kakinya 2, bahu kirinya 2, palanya 1, bahu kanannya 2. Nah, yang ini itu akan selalu lebih tinggi. Nah, kebetulan gua tuh bukan tipikal orang yang menggunakan volume. Gitu. Kalau kalau kalian lihat trading gue jarang sekali gua menggunakan volume. Tapi kalau ya ini kembali lagi ke preferensi kalian ya, gitu. Tapi ini kenaikannya secara singkat hanya 8%. Tapi kalau kalian lanjutin lagi Bitcoin ini kan di cycle ini ya, ini chartnya di cycle ini, itu tuh tembus ke 126.000. Nah, jadi kalian bisa hitung kurang lebih gainnya berapa. Ini lupa pada 4 jam ya, atau ya kalian mau agresif ya jangan pindah ke BP sama sekali gitu. Head and shoulder cuman gue kurang rekomen kalau misalnya pola terbentuk margin kurang aman ya. RR minimal 1/2 ya, jangan sampai untuk take profit kalian nggak 1/2 karena nanti kalian bisa tempatkan kenaikan nanti di website ada selalu ya ada 3 modul kalian bisa baca-baca dulu. Rata-rata itu kalian bisa kenaikan 5% apa namanya sebelum coba terapin juga lagi ke BNP untuk trading kalian. Kalian nggak jadi kalau dia tembus dari 5-10% kemungkinan dia akan run up lagi. Langsung pakai real money gitu. Yang penting kalian bisa coba-coba dulu aja. Profit parsial aja sih gitu. Nanti baru kita lanjut lagi.
Daily call sama pendekar proper yang mana untuk volume gedenya? Daily call jadi gini, sometimes gua nggak ngecek volume beberapa kali. Kadang gue dari base dari 1 atau 2 indikator aja gitu. Jadi volume ini kalau kalian mau recheck lagi boleh gitu. Ceknya di mana? Di CoinGlass boleh. Kalian mau dari trading view yang volume kecil di bawah itu, tapi itu nggak ada perbandingannya juga ya, it's okay, tergantung trade plan kalian juga. Tapi kalau gue secara pribadi, secara volume itu udah pasti dua-duanya sih sama ya, gitu. Jadi tergantung sih, dua-duanya ada yang gue lihat dia memang secara volume atau enggak gitu. Jadi nggak selalu base yang sama gitu. Tuh, jadi ya tergantung banget sih sebenarnya kalau volumenya ya gitu. Tapi kalau emang ada yang volume gede pasti gue bilang volume gede kayak waktu itu apa ya gue lupa juga karena banyak trading juga. Jadi volume gede kita ambil dan itu nggak lama jalan gitu. Di setiap lu open posisi selalu ada settingan ABCD buy, short. Itu nanti kita bahas di modul lain lagi. Jadi itu indikator dari chart pattern juga yang sebenarnya sama kayak head and shoulder dan apa-apa, tapi memang dia punya pola tersendiri. Dalam artian gimana? Itu ada 5, ABCD, bullish or bearish, ada butterfly, ada bat, ada crab, ada satu lagi tuh, gue lupa, seingat gue jadi dia ada 5 gitu. Dan yang paling tinggi yang sering gue pakai adalah ABCD, bullish or bearish gitu. Ada di TradingView, kalian bisa cari di indikator ABCD, bullish atau ABCD aja gitu. Kalian bisa cari di indikator ini, cari yang ABCD pattern dari Pattern Hunters. Gitu, settingannya yang settingan biasa ya. Gua nggak ada ubah-ubah setting. Dan ini sebenarnya kalian juga bisa dapat gratis di sini nih. ABCD pattern gitu. Jadi hal simple ketika kalian trading sebenarnya kalau kalian nggak berbayar ya, ini karena ya gue berbayar, tapi kalau kalian nggak berbayar, kalian manfaatin semua yang ada di sini sebenarnya udah bisa cuan loh, gitu. Jadi indikator ini sebenarnya tambahan aja, gitu. Jangan dijadikan patokan bener-bener kayak tanpa tanpa indikator tidak bisa, dan ini indikator juga loh. Gitu. Cuman ya memang ini tuh untuk mempermudah saja gitu. Cuman ya kalau misalnya yang ini kalian bisa pakai Fibonacci yang simple ya. Juga gua pernah pakai yang pitchfork, kalian bisa pakai pitchfork juga, pakai parallel channel, pakai trendline. Di sini juga ada XABCD pattern. Ini beda lagi ya. ABCD pattern. Nah, ini head and shoulder kan ada gitu. Yang zipper gue nggak pernah pelajarin, triangle gue nggak pernah, ini nggak pernah. Elliott wave nanti kita pelajarin di sesi berikutnya lah gitu. Jadi kalian pelajarin ini aja menurut gue udah good ya. Jadi ambil salah satu yang menurut kalian eh oke secara kualitas ya gitu. Garis merah hijau itu pivot point gitu. Pivot point itu jadi gini. Kalau kalian kesulitan untuk menganalisa apa namanya eh support dan resisten, nah itu membantu kalian untuk mendapatkan support dan resisten. Jadi ada beberapa, ada yang tradisional juga, ada yang ini gue pakai yang biasa yang tradisional ya. Ada yang dari Fibonacci, ada yang dari karya siapa juga gitu. Jadi makanya ketika semakin Fibonya ini semakin bawah nih, misalnya dia ngetap ke 5 nih, itu lebih good untuk ngelong. Ketika di R5, kalian lebih good untuk short gitu. Dan di daily juga. Nah, ini beda karena ada perhitungannya. Tuh. Jadi kalian mau lihatnya dari mana gitu. Semakin tinggi time frame-nya ya sekali lagi semakin valid. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini kan udah tembus ya. Tembus resistance 5 ya. Ini harusnya kalau udah di masuk-masuk kayak gini tuh udah bisa di short sebenarnya gitu. Cuman ya ada juga yang dia tembus, dia bisa tembus sampai misalnya ke 08. Ya itu bisa aja. Namanya price action kan kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Cuman
untuk bullish bearish ABCD ini bisa invalid ya. Jadi nggak semua valid gitu. Kalau misalnya ada muncul invalid ya mau nggak mau kalian keluar gitu. Makanya kadang gue cancel trading kan karena memang marknya hilang gitu. Tapi kecuali marknya nggak hilang bisa invalid nggak? Ya bisa tentu aja gitu. Semua bisa terjadi kok. Pivot ini otomatis ya. ABCD ini kalau kalian manual itu gempor. Jadi hitungannya itu dia pakai rasio Fibonacci. ABCD ini Fibonacci ya, gitu. Jadi kalau kalian cari seperti ini, nah kalau kalian apa sih ngitung yang ini secara kalian apa namanya manual dan dihitungin sama yang ABCD ini itu hasilnya beda gitu karena dia bener-bener di ujung pas titiknya. Nah ini kan 0,78 kurang lebih beginilah. Nah ini kan mendekati ya 0,08. Ini agak sedikit jauh sih bedanya 0,5an sama 1,3. Nah gue lupa jujur, gue pernah pelajarin sampai hitung-hitungannya gitu. Jadi kayak BC dikurang BA sama dengan AC, D BC kurang DC sama dengan BD gitu. Jadi semuanya ada hitungannya gitu. Nah, jadi ketika kalian short di sini ya kalian TP-nya di mana? TP1 sebenarnya di area B. Kan ini kecil banget ya gitu. Turun sedikit udah TP gitu. Jadi kalau kalian mau ini ya TP-nya bisa di C, bisa di A. Nah, penurunan rasio ke B, ke C dan ke A itu ada hitungannya lagi, ada rasionya lagi. Jadi kalau manual, gue nggak merekomendasikan manual. Kenapa? Karena ada yang namanya indikator gitu. Jadi kalau kalian bisa pakai yang orang buat manual, kenapa kalian harus ngitungin sendiri gitu? Karena gempor ya gitu. Jadi kalian juga harus tahu polanya ya. Seperti itu. Ini pembahasan lain lagi. Jadi nantilah kita bahas lagi tuh di sesi-sesi lain lah. Cuman secara simpel ya hanya seperti itu sebenarnya. Gitu. Dan tapi kalau kalian baca di bukunya, itu bukunya sangat tebal. Itu lebih banyak penjelasannya sebenarnya. Keluarin R1 R2-nya ya simple gini aja sih. Gue jujur nggak pakai R1 R2, jadi ya gue pakai percentage hitungannya. Gitu. Jadi bentar ini kita hapus dulu. Misalnya kita nge-short nih. Nah, eh, indikator ini muncul ketika candle ini terbentuk ya. Jadi selama ini belum close candle ini nggak terbentuk. Anggap kita agak bawah, kita turun, kita harus selalu di atas ini sedikit, gitu. Nah, TP-nya gini nih sebenarnya. Berarti ini risk ratio 2:4. Nah, kalau gini kan full TP ya, gitu. Cuma seperti itu aja sih, gitu. Cukup simpel. Cuman ya memang kalau kalian bisa nggak kalian kena stop loss berkali-kali di sini ya bisa. Yang penting kalian perhatikan risk to reward aja sih, gitu. Dan leverage yang kalian pakai. Jadi kalau kalian mau sekali RPT kalian hilang ya itu resikonya jauh lebih besar. Kalau gue biasanya enggak sih. Kadang nggak 1:1 gitu. Jadi ya kalau hilang misalnya gue pasang RPT 1% yang hilang 0,5 gitu. Tapi dapatnya bisa 2, bisa 3. Jadi pokoknya head and shoulder as simple as that ya gitu. Cuman ya memang perlu latihan, perlu kalian sering screening, perlu merhatikan lah gitu. Ada juga yang nanti head and shoulder bahunya dua, satu bahunya dua, satu bahunya satu, palanya ada dua gitu. Yang tadi kan palanya satu ya. Kalau indikator GN apa nih? Semuanya itu di daily sebenarnya gitu. Jadi nggak cocok bukan nggak cocok sih, nggak cocok digunakan di time frame yang rendah 5 menit. Sejam tuh oke, cuman memang eh, peluang chance gagalnya juga lebih tinggi gitu. Benar di daily. Minimal banget dari panduannya itu daily gitu. Validnya jauh lebih besar karena ya yang dihitung rasionya juga gede kan di waktunya daily gitu. Cuman gue secara pribadi di 4 jam juga lumayan oke gitu. Di time frame 1 jam itu banyak biasnya sebenarnya.
gitu. Gue juga pernah kena banyak minus juga dari indikator ini. Bukan salah indikator ya, tapi di guanya. Kenapa? Ini salah satu clue-nya ya. Chart itu top 50, 1 sampai 50 atau even ke 100 itu naik turunnya suka berbarengan. Nah, jadi ketika kalian melihat top 20 misalnya indikatornya muncul, itu di chart-chart lain tuh yang setelahnya itu kemungkinan ada kesamaan. Nah, jadi kalian melihat oke ini akan ada pembalikan. Misalnya ini yang dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah ya. Misalnya kalian mau ngelong. Kalian mau ngelong, eee, kalian udah pasang posisi, 2 posisi, 3 posisi, karena misalnya kalian lihat ada 5 atau 6 di waktu yang sama indikator ini muncul. Nah, tapi kan permasalahannya adalah sekalipun ini area Fibonacci kan invalidasi itu tetap ada ya, gitu. Ketika kalian menempatkan posisi ternyata market berkehendak lain. Jadi market nggak naik gitu. Jadi dia langsung turun, dam, gitu. Jadi posisi kalian yang sebelumnya itu udah kena semua, gitu. Jadi lebih berhati-hati untuk gunakan indikator ini. Tetap RPT-nya juga kalian kendalikan, jangan over juga, gitu. Cuman itu aja sih yang gue pengen kasih tahu, gitu. Tuh, nanti kedepannya juga kita lanjutin ini 90 halaman lebih, kita cicil sedikit-sedikit, gitu. Jadi ini semua pola yang umum digunakan, gitu. Yang gue pelajarin dan ini umum, gitu. Jadi kalian bisa tahu kalau ada pola ini chance-nya tinggi nggak ya, gitu. Karena candlestick aja ada 113 pola, itu bahkan ada yang gue nggak pernah nemu sama sekali. Gue pernah cari buat untuk dimasukkan ke modul bahwa ketika ada candle ini kalian udah nggak peduli lah, ya udah biarkan saja dia. Karena memang peluangnya kecil gitu untuk terjadi pembalikan atau pembelian. Ini pada 4 jam ya, gitu. Kita melihat pembentukan Head and Shoulder Complex setelah pola terbentuk, break dari neckline, terus beranjak naik hingga 8%. Untuk take profit, pertama, kalian bisa tempatkan kenaikan sebesar 5%. Ini selalu ya, di chart apapun, rata-rata itu kenaikan 5% sebelum dia balik lagi ke BEP, gitu. Jadi kalau dia tembus dari 5-10%, kemungkinan dia akan run up lagi gitu. Yang penting kalian selalu take profit parsial aja sih.